Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini. Sip, lanjut bang. Kali ini ya saya akan komen sedikit ya tentang interview ya atau wawancara yang dilakukan oleh Candy ya terhadap Ibu Sri Mulyani. Sangat luar biasa ya. Kita lihat wawancaranya dan juga sangat lebih berbeda ya ketika diwawancara dengan Rossi ya. Poin-poin yang saya tangkap ya tentu ya, yang pertama adalah cukup menarik ya. Jadi pertama adalah ketika Bu Sri Mulyani dijawab berapa harta kekayaan, Ibu Sri Mulyani menjawab cukup panjang ya. Dari dia di IMF ya, dari dia di Bank Dunia dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan itu sederhana ya. Berapa harta kekayaan Anda sekarang? Kan itu. Jadi jawabannya kok ngebulet gitu. Muter-muter gitu ya. Harusnya jawab aja, kekayaan saya berdasarkan laporan kekayaan pejabat negara yang ada di KPK sekarang, dengan tentu pertumbuhan misalnya per tahun 10% atau 20% ya, ataupun dan sebagainya kenaikannya. Tinggal dihitung aja. Sebenarnya jawaban sederhana itu, jangan ngebulet gitu dong Bu ya. Dan yang kedua adalah cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Ki Candy ya di wawancara itu, ketika Sri Mulyani pun ditanya ya berapa gaji dia itu, atau dia menjawab dia memegang ya tentang rangkap jabatan ya, dia memegang kurang lebih ya kalau nggak salah saya itu 32 sampai 33 jabatan, entah itu jadi pengurus, entah itu jadi anggota. Dan dia juga mengatakan di situ ya bukan gaji tapi honor ya. Tetapi ketika itu dijawab ya, Bu Sri Mulyani juga nggak tegas ya menjawab berapa gajinya dia. Harusnya kan sebagai bendahara ya yang berkutat dengan angka-angka, dia paham betul ya angka-angka itu berapa hak yang dia terima ya. Kalau misalnya aja rata-rata per tahun 1 miliar ya, berarti kan 32 ya 30 miliar ya gajinya atau honornya per tahun. Sederhana itu aja jawabannya. Jadi sekali lagi bulat juga ya. Dan sekali lagi terakhir adalah pertanyaan yang saya cukup terhenyak mendengarnya ketika ditanya berapa harta juga kekayaannya itu ya, cukup miris juga jawaban Ibu Sri Mulyani ya, yakni dia tidak tahu ya. Selanjutnya juga ketika ditanya oleh Ki Candy tentang kenapa Ibu membatasi pakai moge orang-orang ya, mungkin aja itu impian dia masa kecil, karena kesuksesannya itu dimanifestasi dalam bentuk moge ya. Ibu Sri Mulyani mengambil tamsil ya, bahwa dia baca buku, dia ini kesenangannya seperti itu. Dan itu pun dikritisi oleh Ki Candy ya. Suami Anda juga kan punya moge, dan itu cukup memukul ya. Bagaimana Anda bisa melarang orang pakai moge sedangkan suaminya sendiri pakai moge? Jawabannya cukup normatif ya, moge nggak dipakai lah apa itu kan sangat tidak mungkin lah moge itu dipakai. Dan selanjutnya adalah suatu pertanyaan yang mungkin Bu Sri Mulyani juga terjebak ya ketika ditanya tentang perasaan suaminya, perasaan ini. Dia mewakili suaminya menjawab bahagia-bahagia saja. Seharusnya kan jawabannya ya, kalau soal perasaannya bisa aja Anda tanya kepada suami saya sendiri ya. Harusnya mungkin jawabannya lebih pas menurut saya, dia bahagia. Untuk lebih persisnya tanya aja ke suami bahwa dia akan bahagia menurut Sri Mulyani ya. Jadi Sri Mulyani mengambil alih ya, Bu Sri Mulyani mengambil alih perasaan suaminya itu kepada dirinya, karena pertanyaan Ki Candy cukup menguras emosi ya. Jadi nada Bu Sri Mulyani cukup tinggi dan terjebak ya dalam pertanyaan itu ya. Dan itu memang
Kick Andy luar biasa lah saya lihat ya. Untuk mengorek sebuah informasi ya, biar rakyat yang menilai ya. Cuma semakin kita kritisi ya terhadap jawaban-jawaban dari Bu Sri Mulyani ya, kita cukup menyedihkan lah ya. Kita juga harus paham lah ya bahwa harusnya ya laporan kekayaan pejabat itu kan itulah pintu masuk kita menilai seseorang tuh wajar atau tidak ya, dengan biaya politik atau biaya untuk mencapai jabatannya itu seperti itu ya. Jadi sangat banyak ya pejabat-pejabat itu laporan kekayaannya yang miris ya. Mungkin ada yang cuma 500 juta, 100 juta, 1M. Ya mohon maaf lah ya. Tapi anaknya kuliah di luar negeri, biaya hidupnya sangat tinggi, kan melihat uang itu kan follow the money aja kan. Uang tuh keluar berapa dia satu bulan, sederhana itu. Asetnya berapa ya. Oke, itulah obrolan singkat dari rakyat biasa ini ya. Sekali lagi ya, jangan pernah padamkan ya kritis ya, dan berpikir kritis terhadap diri kita, karena kita akan banyak melihat ya dalam kehidupan itu orang-orang memakai topeng atau ya memakai hal-hal yang mungkin kita bisa kabur menilainya, tetapi sebenarnya hal-hal itu sangat sederhana untuk kita nilai apabila kita melakukan berpikir kritis secara komprehensif, logis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.